Kami tadi karena kita dihalang-halangin oleh polisi di pagar kawat, saya dorong-dorong akhirnya apa? Kena berdarah. Saya sebenarnya sudah masuk ke sana, terus diajak sama polisi ke sana 2 orang. Saya omel-omelin, saya bilang saya membela agama saya membela Al-Quran. Akhirnya dia nyampe sana, di sana juga dipasang juga kawat berduri. Akhirnya di sini udah lagi bar sini, balik ke sini suruh ke sana. Saya nggak mau, tetap di sini kan, di sini udah pada rame. Akhirnya dipasang lagi. Liatin tangan yang berdarah itu. Ini karena kawat berduri itu. Itu karena kawat berduri tadi dorong-dorong. Kawat berduri. Kita mau masuk ke dalam nggak bisa. Akhirnya ya udah kena dah. Jadi saksi nanti. Iya. Ini akibatnya polisi yang tidak berpihak sama rakyatnya. Dia bukannya membela agama Islam, membela rakyatnya. Malah kita didorong-dorong, nggak boleh masuk. Maksudnya apa coba? Ini bukti ya. Benar-benar biadab. Racikan berita. Ini adalah suasana masyarakat atau umat Islam di Indonesia di Jakarta merangsek masuk ke dalam brigade kawat berduri yang dibuat oleh Polda Metro Jaya. Mereka terus merangsek masuk untuk mendekati kedutaan besar Swedia yang berada di Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Kami atas nama umat Islam, atas nama mama yang gak berdaya ini, kami ingin mengusir mereka, khususnya orang Swedia, harus pergi dari tanah Indonesia, harus pergi, ya, harus pergi. Dia nggak layak hidup di muka bumi Indonesia, karena bumi Indonesia ini buminya Allah, bukan punya orang-orang kafir yang menistakan Al-Quran. Yang mereka lakukan adalah sebuah penistaan terhadap kitab suci kami. Maka hari ini kami datang di depan Kedutaan Besar Swedia dan Belanda, insya Allah, untuk menyatakan sikap bahwa kami mengutuk keras perbuatan Rasmus Paludan, yang politisi dari Swedia, dan kami siap untuk mengorbankan jiwa kami melawan daripada penistaan yang mereka lakukan. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Oke, upaya apa yang dilakukan oleh Mas Jun atau umat Islam lain kepada Swedia khususnya tentang kejadian ini? Apakah akan ada kekuatan seperti apa? Gitu? Ya, hari ini kita mengikuti komando ulama, tidak tahu akan seperti apa tindakan realnya. Tapi hari ini kami hadir di depan Kedutaan Besar Swedia untuk menyatakan sikap dan mengutuk segala atas perbuatannya. Menurut Mas Jun, pembakaran Al-Quran itu perbuatan yang seperti apa? Ya, ini adalah sebuah penistaan yang tidak bisa ditolerir. Karena Al-Quran adalah jalan hidup kami, Al-Quran adalah petunjuk jalan kami, dan kami tidak terima terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Rasmus Paludan. Maunya terhadap penista-penista Al-Quran itu maunya dihukum seberat-beratnya terhadap perbuatan yang mereka lakukan, sehingga ketika tindakan real untuk melakukan hukuman yang seberat-beratnya, ini membuat efek jerah terhadap mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari komunitas emak-emak ataupun bunda-bunda aspirasi
dengan ini menyatakan mengutuk keras apa yang telah dikerjakan oleh Rasmus Paludan, ekstremis Swedia yang membakar dan menuntut Al-Quran di depan kedutaan besar Turki. Untuk itu kami mohon kepada pemerintah Indonesia, terutama kepada Presiden kita, Bapak Joko Widodo, tolong memperhatikan bagaimana perasaan hati umat Islam yang terkoyak-koyak dan terhina oleh perbuatan Paludan. Dan memohon juga kepada pemerintah Indonesia untuk mewujudkan hubungan diplomatik, hubungan ekonomi, hubungan bilateral dengan pemerintah Swedia. Saya juga memohon dari mengaspirasi kepada Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah menetapkan tanggal 15 Maret 2022 sebagai Hari Anti-Islamophobia untuk mengambil tindakan hukum kepada negara Swedia, karena Swedia adalah salah satu anggota PBB yang menyetujui bahwa Islam itu tidak boleh lagi dijadikan Islamophobia. Dengan ini kita meminta juga kepada seluruh warga Muslim di dunia, ayo kita bersama-sama untuk menuntut kepada pemerintah masing-masing agar Islamophobia tidak boleh lagi ada terjadi di benua manapun, di bumi manapun. Kalau dari saya nggak usah repot-repot, tutup aja kedutaan Swedia di Indonesia. Allahu Akbar, duta besarnya tutup segera. Sudah terlalu dia berbuat kesalahan kepada umat Islam seluruh dunia. Ya. Hai umat Islam yang ada di seluruh dunia, kita diciptakan hanya untuk dua tujuan saja oleh Allah. Satu, untuk menyembah Allah secara ritual dan aktual. Dua, untuk menegakkan, memperjuangkan, membela, berkorban, bahkan siap mati demi agama Allah. Tapi seluruh dunia juga tidak akan segan-segan untuk menunjukkan kami lebah. Lebah ini saudara, coba disakiti sampai mati dia akan kejar. Jangan macam-macam menghina dan merendahkan Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, umat Islam tidak pernah akan bergerak. Kita akan terus menuntut agar senantiasa pelaku pembakaran Al-Quranul Karim diproses, ditangkap, dan dijeblok ke dalam penjara. Betul? Dan kami menghimbau kepada seluruh umat Islam, kita marah bukan hanya dengan kejadian-kejadian di luar negeri, termasuk para penista-penista agama di Indonesia, saudara, yang selama ini menghina Islam, menghina Al-Quran. Mereka harus diproses, dijebloskan ke penjara. Betul? Terjadi di Swedia, dia diam, dia tidak berkata, dia tidak bertindak, dia tidak menghasung orang lain untuk membalas atau untuk menuntut. Demi Allah, dia tidak berhak mencium angin bau surga, tidak berhak mencium bau angin surga, tidak berhak mencium bau angin surga. Racikan Berita